Yesus. Untuk meneruskan ibadah kita minta jemaat berdiri. Tuhan berserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepada-Mu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ayo semua katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa,
damai di atas segala nama. Yesus damai di atas segala nama. Haleluya. Semua katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Istiakan, Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. sekali katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. istiakan, ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di
belakang Tuhan, merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindukan kehadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Yesus. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. tersungkur kami Tuhan, Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. haleluya. Semua katakan, Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Ya Tuhan, Masuk dalam kami mau mengiringmu ya Tuhan. Kami mau mengikutmu ya Tuhan. Semua kehendak kami, semua pikiran kami ya Tuhan, kami serahkan kepadamu Yesus. Karena Engkau yang layak dipuji, layak disembah ya Tuhan. hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari kita bersama untuk doa hari ini. Allah Maha Kuasa, Engkau yang memperbaharui segala sesuatu di dalam Kristus, ubahlah kemiskinan sifat kami dengan keyakinan anugerah-Mu, dan dalam pembaharuan hidup kami menyatakan kemuliaan-Mu yang surgawi. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Mazmur 48 ayat 1 hingga akhir. Mazmur 48 ayat 1 hingga akhir. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam. Di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Selah. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh kerana penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kami dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Ayat akhir, sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah, dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 22 hingga 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur
atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Inilah Injil Kristus. Shalom dan selamat bertemu kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini saya berada di Sabate Resort Ranau. Kita buat rekaman khotbah ini pada waktu kita semua PCC dan staff mengadakan retreat. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami datang pada Tuhan dan bersyukur untuk waktu dan kebersamaan pada hari ini. Dan kami berdoa untuk firman-Mu yang sebentar kami akan pelajari. Kiranya Engkau memberkati, karena menguatkan, agar firman-Mu ini benar-benar menjadi bahagian dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan pada minggu lalu, bahwa bermula pada minggu lalu dan 3 minggu ke depan ini, kita akan berkhotbah tentang visi paroki kita. Pada minggu lalu kita telah belajar visi paroki yang pertama, yaitu kita ingin menjadikan paroki kita jadi sebuah gereja sel yang aktif. Dan pada hari ini kita mau belajar visi kita yang kedua, yaitu pujian penyembahan yang hidup dan bersemangat. Saya ambil petikannya dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, visi kita ingin menjadikan pujian penyembahan kita itu hidup dan bersemangat. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan yang hidup dan apakah yang dimaksudkan dengan yang bersemangat? Dalam pembacaan kita tadi, saudara, kita melihat bahwa Allah mencari penyembah. Tuhan tidak mencari penyembahan, tapi Tuhan mengkehendaki penyembah. Maksudnya Tuhan mencari orangnya. Tuhan mengkehendaki orangnya, penyembahnya, pribadinya, saudara dan saya. Tuhan tidak mencari penyembahan, tapi Dia mencari penyembah. Makanya dalam visi paroki kita yang kedua, pujian penyembahan yang hidup dan bersemangat, ada 2 perkara yang harus kita perhatikan baik-baik.
apa dimaksudnya dengan yang hidup dan apa yang dimaksudkan dengan yang bersemangat. Kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama, yang hidup, apa yang dimaksudkan dengan yang hidup ini? Roma 12 ayat 1 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, kami demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, pujian penyembahan yang hidup itu bermaksud dalam ayat ini hidup yang dipersembahkan. Hidup yang dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau kita ingin menjadikan penyembahan kita ini hidup, perkara pertama yang harus kita perhatikan ialah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Harus kita persembahkan. Tidak mungkin penyembahan kita akan hidup kalau kita penyembahnya itu tidak mempersembahkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tidak mungkin hanya lagu kita, tidak mungkin hanya nyanyian kita, tapi hidup kita yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian Efesus pasal 5 ayat 1 berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dua perkara yang kita belajar melalui ayat ini. Apa maksud yang hidup? Yang hidup maksudnya seorang penyembah harus hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih ini, menurut ayat ini, kita mengambil contoh dan teladan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus menyerahkan hidupnya sebagai korban yang harum. Saudara boleh bayangkan bagaimana hidup kita ini seperti sebuah nyanyian. Hidup kita ini seperti sebuah korban persembahan yang kita persembahkan itu untuk Tuhan. Makanya, saudara yang sekasih, pujian penyembahan yang hidup adalah hidup yang dipersembahkan sebagai korban persembahan bagi Tuhan dan bagi jemaatnya. Saudara yang saya kasihi, poin yang kedua, kita bercakap tentang yang bersemangat. Apa maksud yang bersemangat? Perlukah bersemangat itu melompat-lompat? Perlukah bersemangat itu dengan menangis dan tidak memiliki tujuan yang pasti? Saudara, ada satu cerita di dalam Alkitab pada waktu Paulus dan Silas dipenjarakan. Saya baca dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata seperti ini. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara memerintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Nah, jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bersemangat, apa maksud yang bersemangat? Bagaimana pujian penyembahan itu boleh bersemangat? Saudara, pujian penyembahan itu bersemangat apabila dia tidak dipengaruhi oleh situasi. Paulus dan Silas dipenjarakan dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang menderita. Tetapi mari kita belajar seperti mereka. Mereka masih boleh mempersembahkan pujian, mempersembahkan nyanyian, tidak dipengaruhi oleh situasi, tidak dipengaruhi oleh kesakitan. Ada ramai jemaat sekarang ini yang penyembahannya dipengaruhi oleh situasi. Kalau ramai orang, dia mau menyembah. Kalau sedikit orang, dia tidak mau menyembah. Saya mendorong untuk jemaat Tuhan, penyembahan yang bersemangat adalah penyembahan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan dan situasi. Dalam ketika ini juga, penyembahan yang bersemangat itu adalah penyembahan yang tidak dipengaruhi oleh masa. Ada ramai orang yang penyembahannya dipengaruhi oleh masa. Kalau waktu masa hari Minggu, mereka menyembah Tuhan. Tapi hari-hari lain, mereka tidak menyembah Tuhan. Saudara yang saya kasih, Paulus dan Silas, dalam petikan ini kita melihat, mereka menyembah Tuhan di tengah malam. Masa tidak dapat mempengaruhi pujian penyembahan kita, nyanyian kita.
Dan saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan, mari jangan hanya menyembah Tuhan di hari Minggu, tapi hari-hari yang lain kita tidak menyembah Tuhan. Dan saya mendorong untuk semua jemaat, mari persembahkan penyembahanmu yang tidak dipengaruhi oleh situasi, masa, dan seterusnya. Tidak ada sifat malu dalam penyembahan, saudara. Saudara, saya dalam recording khotbah ini, di sekeliling saya ada ramai orang. Dan di tepi saya ada sebuah restoran, dan ada ramai orang yang lalu lalang di tempat ini. Perlukah saya ada perasaan malu untuk membuat recording ini, saudara? Kalau saya lakukan ini untuk Kristus, saya tidak ada perasaan malu. Saudara yang saya kasihi, Paulus dan Silas, sewaktu mereka memuji, menyembah Tuhan, mereka berada di dalam penjara. Dan ayat firman Tuhan ini berkata bahwa semua orang mendengar penyembahan mereka sewaktu mereka berada di dalam penjara. Mereka ada pilihan, saudara. Mereka mau terus menyanyi Tuhan, atau mereka hanya menyanyikan lagu itu dalam hati, karena mereka mungkin boleh dipengaruhi oleh perasaan malu. Tetapi mari kita belajar seperti Paulus dan Silas, yang semangat penyembahan mereka tidak ada perasaan malu. Sekarang ini, saudara, ada ramai jemaat yang malu mengangkat tangan, malu memuji Tuhan. Tapi kalau di padang bola, kalau angkat tangan bila pasukan mereka menjaringkan gol, dia ada rasa malu. Tapi kalau di gereja, malu. Saudara, dengar sini baik-baik, saudara. Penyembahan yang bersemangat itu adalah penyembahan yang tidak ada rasa malu. Kalau itu kita lakukan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu ayat dalam Efesus berkata seperti ini. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, pujian penyembahan yang bersemangat itu adalah seorang pemuji, penyembah yang dipenuhi oleh roh. Roh yang datang daripada Tuhan, bukan roh kemabukan. Ada ramai pelayan-pelayan Tuhan yang berkata dia pelayanan Tuhan, tapi dia mabuk oleh anggur. Saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan kamu mabuk oleh anggur, tetapi penuh dengan roh. Dan dikatakan lagi, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, bukan dengan separuh hati. Inilah seorang penyembah yang bersemangat. Jemaat yang saya kasih, ingat saudara, ada dua perkara yang kita pelajari. Pertama, pujian penyembahan yang hidup itu pribadinya, orangnya, yang hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan, yang hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Dan yang bersemangat adalah penyembahan yang tidak ada rasa malu, yang tidak dipengaruhi oleh situasi, dan dipenuhi oleh roh. Saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan, mari kita merealisasikan visi kita ini. Yang kedua ini, jadilah penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita berdoa bersama. Kami datang pada Tuhan dan bersyukur untuk firman-Mu. Saya berdoa Tuhan, kiranya firman Tuhan yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Dan saya berdoa untuk semua jemaat Tuhan, biar pada waktu mereka mendengar, mereka akan dikuatkan dan diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada semua yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan memberkati. Dengan pengakuan iman Naisen bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia diselipkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan.
Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk sepanjang minggu ini. Tuhan sudah berkati kami, Tuhan sudah lindungi kami, Tuhan sudah pimpin kami. Bahkan Tuhan sudah bagi kami merasakan kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau merendahkan diri kami mau merendahkan hati kami mau menaikkan bahan doa kami Bapa. Bapa, sebelum itu sucikan, murnikan, tahirkan hati kami Bapa. Layakkan kami untuk masuk ke dalam ruangan-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan Yesus untuk memanjatkan doa-doa kami Bapa pada malam hari ini. Baik karena Tuhan, apa yang akan kami minta, apa yang kami mohon malam ini Tuhan, bukan kami mohon suka-suka Tuhan Yesus, tapi itu berkenan di hati-Mu, berkenan di mata-Mu, berkenan di telinga Tuhan. Sucikan kami Bapa, kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, saat ini kami mau berdoa khusus untuk setiap wadan-wadan di paroki kami Bapa. Kami mau mengingat semua wadan-wadan di paroki ini Tuhan Yesus. Bermula dengan wadan Angela, wadan Santi, wadan Ramna, wadan Ania, wadan Jaya, wadan Rahim, wadan Lipong, wadan Thomas, dan wadan Remy Bapa. Kami mau serahkan mereka ini Tuhan satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami mau serahkan setiap wadan-wadan. Bahkan Tuhan, kami mau serahkan setiap kepala-kepala, setiap gembala-gembala di setiap gereja Tuhan yang sudah Engkau pilih, yang sudah Engkau utus Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami mohon kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, segarkan mereka, Tuhan pimpin mereka, Tuhan bangunkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang masih tidur Tuhan Yesus, saat ini Engkau bangunkan mereka. Tuhan, bagi mereka itu beban Tuhan untuk bergerak, bagi mereka itu beban Tuhan untuk approach ini jemaat-jemaat Bapa. Kami berdoa Bapa saat ini Tuhan, kalau ada wadan-wadan ini Tuhan yang mungkin hanya memegang itu title, yang mungkin belum faham kenapa mereka dipanggil. Tuhan Yesus, saat ini Kau bagi mereka hikmat, Kau bagi mereka pengertian Tuhan, apa yang harus mereka lakukan Bapa. Tuhan, kami berdoa karena Tuhan Kau mengurapi mereka Tuhan sekali lagi dengan minyak Tuhan yang baru. Tuhan, bangkitkan wadan-wadan ini Bapa. Tolong mereka Bapa, tolong wadan-wadan kami Tuhan. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak lupa juga mereka Tuhan. Mungkin ada waktu-waktu mereka rasa down, ada waktu-waktu mereka ditolak, ada waktu-waktu mereka diperlekehkan. Tuhan Yesus, Kau melihat, Engkau mendengar, Engkau sendiri yang bagi mereka kekuatan, Engkau sendiri yang menyembuhkan luka-luka yang ada dalam hati mereka Bapa. Baik karena Tuhan, mereka tidak lihat itu sebagai batu sandungan, tetapi mereka melihat itu sebagai satu kekuatan yang baru untuk mereka berasa berapi-api untuk kembali kepada Tuhan dan meminta hikmat daripada Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, pimpin mereka Tuhan Yesus, bagi mereka hikmat Tuhan. Kalau ada plan, ada rancangan-rancangan yang mereka mau lakukan untuk sepanjang tahun ini Tuhan, kalau itu berkenan di mata Tuhan, berkenan di hati Tuhan, kami percaya Tuhan memimpin, Tuhan buka jalan, dan Tuhan akan menuntun mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, saat ini kami mau berdoa khusus untuk retreat PCC, staff dan pemimpin sel St. Stephen ini Bapa. Tuhan, kami berdoa khusus untuk perjalanan ke Ranau, perjalanan pulang balik ke Ranau. Tuhan, Kau berkati setiap kendaraan yang akan digunakan. Kami mohon Kau bungkusi, lingkupi kami, lindungi kami Tuhan, supaya kami selamat sampai dan selamat pulang. Tuhan, kami berdoa juga saat ini Bapa, kami sepanjang berada di sana Tuhan, kami tahu kami sudah haus
Ada di antara kami yang betul-betul mau cari Tuhan di sana, yang betul-betul mau disegarkan kembali. Itu kerinduan kami Bapa. Kami berdoa Tuhan saat ini, kami berdoa khusus untuk Reverend Winston. Tuhan Engkau berkati dia, Engkau pimpin dia, bagi dia hikmat Bapa untuk membawa kami Tuhan khususnya kembali kepada Tuhan, untuk selalu berapi-api kembali Bapa. Tuhan kami rindu, kami mohon Kau segarkan kami kembali di sana, supaya apabila kami pulang ke tempat pelayanan kami masing-masing, kami tidak kosong-kosong Tuhan. Kami tidak bingung-bingung lagi Tuhan Yesus, tapi kami ada visi, dan visi ini kami mau capai hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, pimpin kami, berkati kami Bapa. Berkati kami Tuhan, kalau selama ini kami jadi seorang yang takut Tuhan, yang mau di belakang-belakang saja, ataupun kami hanya mau pegang itu title, ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa. Kami berdoa Bapa, berkata Tuhan, apapun visi, apapun perbincangan, apapun yang kami plan untuk lakukan sepanjang tahun ini Tuhan, Engkau memimpin kami, menuntun kami Bapa. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, api itu tidak akan hilang, api itu tidak akan berhenti di situ saja, tidak ada di retreat saja, tapi kami berdoa berkata Tuhan, kami sentiasa berapi-api sepanjang tahun Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan lebih dekat dengan Tuhan, pimpin kami Bapa. Ini kami Tuhan, Kau tahu kerinduan kami, Kau tahu hati kami Bapa, macam mana hausnya kami, macam mana kami perlu Tuhan saat ini memimpin kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Bapak, kami berdoa juga khusus untuk jemaat Tuhan yang datang pada malam hari ini. Terima kasih Yesus, sebab sudah bagi kami beban yang besar, beban yang berat untuk berada di sini. Mungkin ada banyak pergumulan yang kami bawa pada malam hari ini Tuhan. Mungkin ada banyak kelukaan, kedukaan, pergumulan-pergumulan yang kami bawa Bapa. Tuhan, kami percaya kami tidak akan pulang dengan berkas-berkas yang kosong. Kami percaya sukacita Tuhan akan mengiringi kami sepanjang minggu ini. Damai sejahtera-Mu akan mengiringi kami, memenuhi kami sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk minggu akan datang ini. Dimanapun kami ditempatkan, dimanapun Tuhan hantar kami akan menjadi berkat untuk semua orang. Baik dari segi perkataan kami, tingkah laku kami Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih sebab Tuhan baik. Terima kasih sebab Tuhan baik. Terima kasih sebab Tuhan baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami seturut dan dengan kehendak-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam dan atas nama Yesus kami berdoa dan percaya, katakan amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
bersama